Alhamdulillah, alhamdulillah. Senantiasa kita sama-sama banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, anugerah dan karunia yang telah memberikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat zahir Allah sempurnakan dengan nikmat batin. Nikmat dunia Allah sempurnakan dengan nikmat akhirat. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat Allah sempurnakan dengan akhir husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian rahmati oleh Allah, dalam kaitan peristiwa agung Isra dan Mi'raj ada banyak hikmah yang bisa kita ambil. Salah satu hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bagaimana kita diuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang peristiwa sedahsyat peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang di luar nalar. Sesuatu yang memang nggak bisa diterima dengan akal, sesuatu yang memang nggak rasional. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak beriman. Banyak alasan diantara para tokoh agama sekarang yang mempertanyakan apakah betul Rasulullah SAW itu pernah Isra dan Mi'raj. Sementara tidak ada kecepatan, menurut mereka tidak ada kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Sementara perjalanan Isra dan Mi'rajnya Rasulullah itu lebih jauh, berkali-kali lipat, jutaan kali lipat lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Allah berfirman gimana? Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Kalau sudah lailan disebut nakirah, ada nun tanwin di akhir tanpa alif lam, bukan dibaca al-laila tapi dibaca nakirah, bukan dibaca ma'rifat kalau kita belajar sastra Arab ya, ilmu balaghah atau ilmu nahwu. Kalau dibaca lailan itu menunjukkan sebagian malam, bukan sepanjang malam tapi sebagian malam. Khilaf di antara ulama. Bahkan ada yang berpendapat qabla ayyabudal farsh, belum hilang hangat tubuh mulia Rasulullah SAW dari ranjangnya, itu Rasulullah sudah kembali dari perjalanan agung Isra dan Mi'raj. Sehingga sebagian di antara ngakunya sih muslim, cuman masih menyaksikan dan meragukan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Meragukan dan menyaksikan daripada kabar yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal kabar yang dibawa oleh Rasulullah itu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kabar yang dibawa, berita yang dibawa, apapun beritanya, apapun kabarnya yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah merupakan hak. Bukan berasal dari hawa nafsu, tapi kabar, berita, informasi yang dibawa oleh baginda besar Nabi Muhammad SAW itu adalah merupakan wahyu sebetulnya. Firman yang suci sebetulnya, hakikatnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngakunya muslim tapi nggak percaya sama Isra dan Mi'raj. Berarti ada indikasi dia nggak percaya sama Al-Quran. Dia nggak percaya sama hadis Nabi. Lah kalau sudah orang ini nggak percaya sama Al-Quran dan hadis, ini yang repot. Mau dikatakan muslim ini, ya kadang-kadang mereka masih sholat. Mau dikatakan kafir mereka masih sholat, mau dikatakan mereka ini muslim tapi omongannya nggak percaya sama Al-Quran dan hadis. Lo bukan nggak percaya Ustaz, cuman masuk akal lo ya. Nggak usah Isra dan Mi'rajnya, Al-Quran saja apakah masuk akal? Saya mau tanya, mukjizat Nabi ini kan banyak, sebutkan satu mukjizat Nabi yang masuk akal. Apa cuman mukjizat Isra dan Mi'rajnya Rasulullah saja yang nggak masuk akal? Nabi belah bulan masuk akal. Nabi ngajak ngomong onta, biawak, kijang, apakah masuk akal? Nabi Isra dan Mi'raj apakah masuk akal? Al-Quran sendiri yang setiap hari bisa kita baca dan kita pelajari, apakah masuk akal? Sebutkan satu mukjizat Nabi yang masuk akal. Nggak ketemu. Kalau masuk akal namanya bukan mukjizat.
Sehingga kalau semua mukjizat Nabi harus kita filter, harus kita ukur, harus kita timbang dulu dengan akal, mukjizatnya Nabi yang mana yang harus kita imani akhirnya. Akhirnya kalau ada orang menolak, meragukan, menyaksikan kebenaran Isra dan Mi'rajnya Rasulullah, berarti sebetulnya dia menolak, ragu dan sanksi terhadap semua mukjizatnya Nabi termasuk Al-Qur'an. Mukjizat teragungnya Rasulullah Al-Qur'an, bukan Isra dan Mi'raj, tapi Al-Qur'an. Banyak buku di dunia ini, tapi bisa dikopi, bisa dipalsu, bisa diplagiasi. Bahkan Injil, Taurat, Zabur oleh ulama zaman dahulu dipalsukan, ditambah-tambahi dan dikurang-kurangi oleh ulama Bani Israel. Umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Dawud, umatnya Nabi Isa memalsukan. Cuman Al-Quran itu. Wa inna lahu lahafidun. Kami yang jaga itu Al-Quran, kami Allah yang jaga itu Al-Quran. 15 abad sampai kiamat berubah titik ketemu. Ya nggak usah nambah-nambahin, kurang-kurang, berubah titik ketahuan. Al-Quran menjadi mukjizat Nabi yang paling agung, bukan Isra dan Mi'raj. Lah kalau orang ragu sama Isra dan Mi'raj, berarti dia lebih-lebih ragu terhadap Al-Quran. Nggak boleh kita ragu. Kalau semua mukjizat Nabi harus kita ukur pakai akal, di mana letaknya hati untuk beriman akhirnya? Kan iman itu letaknya bukan di akal. Oh, kalau masuk akal baru iman, kalau enggak iman begitu. Letaknya iman itu ada di hati. Abu Jahal, Abu Lahab nggak percaya sama Isra dan Mi'raj. Kenapa? Nggak masuk akal. Lah kalau ada umatnya Kanjeng Nabi Muhammad nggak percaya, ragu, sanksi terhadap kabar Isra dan Mi'raj Rasulullah, berarti dia sudah niru pola pikirnya Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa nggak niru Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Ketika Rasulullah SAW selesai daripada peristiwa Isra dan Mi'raj, subhanallah, skenario dari Allah. Yang pertama kali ketemu, yang pertama kali Rasulullah jumpai adalah Abu Jahal, Abu Lahab. Ditanya, Muhammad, kok termenung begitu? Kok diem? Kenapa? Diceritakan semuanya. Aku khawatir, kata Rasulullah, adakah orang ini percaya dengan kabar yang aku bawa ini? Itu yang membuat aku kepikiran, adakah mereka, mau yang kafir, mau yang beriman, percaya dengan kabar sedahsyat ini, peristiwa perjalanan yang saya alami seagung ini? Maka kata Abu Jahal, Abu Lahab, sebentar, aku panggil sahabat-sahabatmu ya, mereka yang sudah beriman sama kamu, panggil semuanya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq nggak ada. Ceritakan lagi Muhammad, kata Abu Jahal, Abu Lahab. Diceritakan lagi sama Rasulullah. Di antara sahabat ada yang tetap iman, ada yang murtad, wal iyadu billah min dzalik. Abu Jahal, Abu Lahab ngambil kesempatan ini, kalau Abu Bakar tahu terus murtad kabeh ke sahabat Muhammad. Gagal dakwahnya Muhammad ini. Dicari Abu Bakar sama Abu Jahal, Abu Lahab. Ketemu. Abu Bakar, kamu udah nggak dengar kabar terbaru, kabar yang paling anyar, yang paling fresh, yang paling gres dari sahabatmu kekasih Muhammad? Lu memangnya bawa apa? Kabar apa yang dibawa oleh kekasihku Muhammad? Kata Sayyidina Abu Bakar. Diceritakan sama Abu Jahal, Abu Lahab. Maka jawab Sayyidina Abu Bakar Siddiq, gimana? Kalau memang benar cerita itu dari kekasihku Muhammad, kalau perlu kabar langit yang lebih tinggi daripada apa yang sudah dibawa, aku iman. Kabar langit yang lebih tinggi, lebih dahsyat daripada ceritanya kamu, aku iman. Dari situlah Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendapat gelar As-Siddiq. Bayangkan, nggak dengar langsung dari Rasulullah, dengarnya malah dari Abu Jahal, Abu Lahab. Makanya memberikan syarat Sayyidina Abu Bakar, kalau memang cerita kamu, cerita kalian benar dari kekasihku Muhammad, kalau perlu kabar yang dibawa lebih daripada aku percaya. Kalau benar dari kekasihku Muhammad, nggak dengar langsung dari Rasulullah, percaya pada. Yang dengar langsung dari Rasulullah belum tentu percaya, bahkan ada yang murtad. Nah, dari sini kita berada di persimpangan jalan. Mau pakai caranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu atau kita mau pakai caranya Abu Jahal, Abu Lahab? Kalau pakai caranya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, pakai hati. Kenapa? Iman itu di hati, nggak usah difilter dulu Al-Quran.
Sabda, kabar, berita dari Nabi difilter dulu, nggak perlu, sudah. Kalau mau pakai caranya Abu Jahal, Abu Lahab, ya pakai otak akhirnya. Nggak nyambung, iman pakai otak itu nggak nyambung, nggak sinkron. Sinkronnya iman, nyetrumnya itu kalau pakai hati. Jelas ya? Ayatnya kan jelas. Loh, Nabi itu kan subhanalladzi asra, hanya diisrakan. Lah mi'rajnya mana? Dalil kadang-kadang. Loh, mempelajari Al-Qur'an itu harus secara utuh, 30 juz, 6.666 ayat, 114 surah. Kalau dalam surat Al-Isra di ayat pertama memang Allah hanya mewahyukan kepada Nabi Muhammad tentang Isra-nya. Jelas ya? Walaupun banyak ulama tafsir mengatakan dan mi'rajnya, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan kekasihnya Muhammad, hambanya yang bernama Muhammad pada sebagian malam. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, alladzi barakna haula, yang mana Masjidil Aqsa adalah tempat yang kami berkahi. Tujuannya apa? Linuriyahu min ayatina, untuk kami Allah tampakkan kepada kekasihku Muhammad daripada tanda-tanda kehebatan kami, keagungan kami Allah, kekuasaan, kemampuan, semuanya. Innahu huwas samiul basir. Siapa as-sami, siapa al-basir? Ada ulama yang berpendapat Allah adalah zat yang maha mendengar, Allah adalah zat yang maha melihat. Ada ulama yang berpendapat as-sami al-basir adalah Rasulullah. Kenapa? Rasulullah satu mendengar langsung kalam Allah, dan Rasulullah satu melihat langsung zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kan Isra dan Mi'raj, melihat langsung zatnya Allah, melihat surga, melihat neraka, langit pertama, langit kedua, itu kan termasuk tanda-tanda keagungan Allah. Tapi dalil bahwa Rasulullah bukan hanya Isra tapi sekaligus Mi'raj itu banyak dalam Al-Quran yang lain. Contoh, wan najmi idza hawa, demi sang bintang ketika turun. Al-Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu ta'ala anhu warḍah menafsirkan sang bintang wan najm di sini adalah Rasulullah ketika turun daripada peristiwa Mi'raj. Belum lagi dalam ayat yang lain, wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatajalla fakana qaba gausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a. Yang menunjukkan dalam ayat tersebut kedekatan antara Rasulullah dengan Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang paling rahasia di antara segala rahasia di dalam Islam. Bagaimana hakikat, bagaimana kenyataan yang dialami oleh Rasulullah antara beliau dengan Allah saat itu, kita nggak tahu. Rasulullah ketemu sama Allah di mana? Sidratul Muntaha. Ketemu seperti kita? Nggak tahu, rahasia. Ketemu gimana ini maksudnya? Itu adalah sesuatu yang paling rahasia daripada rahasia. Sampai nggak ada ulama yang berani melancangi, mensifati bagaimana hakikat perjumpaan antara Rasulullah dengan Allah, bagaimana kedekatan antara Rasulullah dengan Allah. Saat itu nggak berani. Makanya Habib Ali Al-Habsyi dalam Maulid Simtud Durar mengatakan apa? Fala yatma'u tan'un fil ittila'i ala masturiha wal ihadati bi syuhudi nuriha fa innaha hadratun jallat an-nadarin nadirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Yang intinya di situ dijelaskan oleh Habib Ali Al-Habsyi bahwa hadrah, kehadirat yang dialami oleh Rasulullah SAW adalah terlalu agung untuk diamati oleh pengamat, untuk diteliti oleh para peneliti. Nggak mungkin, terlalu agung. Magom hadrat tersebut terlalu agung. Kemuliaan bagaimana Rasulullah berjumpa dengan Allah, kemuliaan tersebut adalah kemuliaan yang dikhususkan hanya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tok, nggak ada yang lain. Jelas ya? Berarti ayatnya jelas, hadisnya sahih. Loh, lah kalau pakai akal, apakah akalnya kita ini lebih sahih daripada Al-Quran dan hadis? Kok bisa Al-Quran sama hadis diukur dulu pakai akal? Apakah akalnya kita lebih benar daripada Al-Quran dan hadis? Apakah akalnya kita lebih hak, lebih sahih daripada Al-Quran dan hadis? Bukannya Al-Quran itu menjadi pedoman kita sehingga akal kita ini harus tunduk sama Al-Quran.
Itu kan selama ini kita pahami. Muncul sekarang orang-orang yang aneh-aneh. Sahabat Sayyidina Abu Bakar percaya, dia masih ragu. Gimana coba? Gambarannya begini. Kalau ada kura-kura jalan dari Malang ke Jakarta pagi, malam sudah sampai Malang lagi. Percaya jenengan? Nggak percaya ya? Malang, Jakarta, Malang. Pagi berangkat, malam sudah nyampe Malang lagi. Siapa yang jalan? Kura-kura. Oh, nggak percaya. Tapi kalau saya yang bawa kura-kura naik pesawat, pakai tas, naik pesawat, berangkat pagi, malam sudah sampai Malang lagi. Percaya nggak jenengan? Allah yang memperjalankan Rasulullah. Makanya Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi abdihi. Rasulullah itu menjadi objek, bukan menjadi pelaku. Siapa yang menjadi subjeknya, pelakunya? Allah. Allah. Lah kalau sudah Allah, adakah kudrat dan iradatnya Allah terbatas? Nggak mungkin Allah mampu begini, begitu. Murtad orang ngomong seperti ini. Nggak mungkin Allah punya kemauan seperti ini. Murtad orang ngomong seperti itu. Siapa yang bisa membatasi daripada kudrat dan iradatnya Allah Subhanahu wa taala? Bukan Nabi Muhammad itu menjalani peristiwa Isra dan Mi'raj atas dasar kemauan, kehendak dan kemampuan beliau pribadi, bukan. Tapi buntut, mengekor dengan kemampuannya Allah. Seperti kura-kura bukan jalan dari Malang ke Jakarta, dari Jakarta Malang atas dasar kemauan dan kemampuan dia sendiri. Saya yang bawa. Oh ya pantas. Lah kalau sudah buntut sama kemampuannya Allah, kemauannya Allah, kehendaknya Allah, siapa yang bisa batasi? Nggak mungkin ada kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya. Saya mau tanya, kecepatan cahaya itu kan makhluknya Allah. Lah masa Allah menjadi terbatas kudrat dan iradatnya gara-gara ciptaannya sendiri? Kecepatan cahaya ini kan makhluknya Allah. Apakah mungkin kemampuan Allah menjadi terbatas gara-gara ciptaannya sendiri? Saya menciptakan kendaraan, sepeda motor misalnya, saya rakit, saya buat, saya ciptakan ini yang namanya sepeda motor. Apakah saya menjadi terbatas ruang gerak saya hanya kepada sepeda motor? Nggak boleh naik mobil yang lebih cepat dari sepeda motor. Nggak boleh naik pesawat yang lebih cepat daripada sepeda motor. Allah menciptakan kecepatan cahaya, tapi bukan berarti nggak ada kecepatan selain kecepatan cahaya. Itu klaimnya manusia dengan akal yang terbatas. Tapi Allah punya segala-galanya lebih daripada kecepatan cahaya. Paham ya? Ini penting loh sebetulnya. Memang pembahasan seperti ini terkesan apa? Bosen nih atau bukan bosen ya, apa namanya? Berat. Sebetulnya ini penting karena bukan gak ada orang seperti ini sekarang yang mulai meragukan dan mengajak orang lain untuk ragu. Kalau dia ragu sendiri saya nggak repot. Masalahnya orang sekarang ini sudah dia ragu, ngajak orang lain, dikasih kesempatan untuk ceramah, kemudian ngajak orang lain. Bukankah kecepatan yang lebih cepat daripada nggak ada kecepatan yang lebih cepat daripada kecepatan cahaya? Jadi membuat orang yang dengar ini ragu akhirnya. Di sini saya merasa punya kewajiban untuk menyampaikan. Ya mungkin kalau di masjid ini nggak pernah ada, mungkin belum pernah ada. Suatu saat akan ada orang seperti ini yang mampir di masjid ini, waliyadzubillah min dzalik. Tapi kalaupun ada, panjenengan sudah tahu bagaimana cara menjawabnya. Jelas ya. Jadi nggak ada yang patut untuk diragukan daripada peristiwa apapun yang dialami oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hal kedua yang patut untuk juga kita imani dan kita percaya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa itu? Dialog antara Nabi Muhammad dengan Nabi Musa alaihissalam. Tawar menawar sholat, mondar mandirnya Rasulullah kepada Allah untuk minta keringanan sholat. Itu ada sebagian di antara kita yang nggak mungkin, mosok Rasulullah ngenyang-ngenyang. Rasulullah itu kan orangnya sopan. Nggak mungkin, masa Nabi Musa ngajari Nabi Muhammad ngenyang.
Masuk Nabi Musa ngajarin Nabi Muhammad nggak sopan? Ah, nggak mungkin. Masuk Nabi Muhammad nggak kenal umatnya, kok Nabi Musa bilang umatmu nggak mampu Muhammad? Apakah Nabi Muhammad nggak kenal umatnya? Apakah Nabi Musa lebih kenal kepada kita daripada Nabi Muhammad kepada kita? Masa orang lain lebih kenal anaknya kita daripada kita sebagai orang tuanya? Kan nggak mungkin, kata mereka. Jawabannya bagaimana? Apa yang saya sampaikan disebut di dalam kitab. Bukan otak ketemu otak. Enggak. Otak ketemu ilmiah. Ketemu dalil, ketemu hujjah. Disebutkan dalam tafsir Al-Jalalain, dalam kitab Hasyiah As-Sawi, Al-Imam Ahmad bin Muhammad As-Sawi. Dalam Hasyiah tafsir Al-Jalalain disebutkan begini. Nabi Musa itu minta kepada Nabi Muhammad untuk kembali kepada Allah, memohon keringanan sholat mondar mandir, itu karena Nabi Musa kesenengan ketemu sama orang yang langsung ketemu sama Allah, ngambil kesempatan. Seperti yang pernah saya sampaikan, Nabi Musa itu nabi yang paling ngotot ngebet untuk ketemu sama Allah, tapi nggak takdir kan. Gunung itu meledak, pingsan Nabi Musa, kemudian ditegur sama Allah, wahai Musa, khudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Terima apa yang sudah aku berikan kepada kamu. Kamu sudah cukup menjadi rasulku, menjadi utusanku, menjadi nabi yang langsung bicara denganku tanpa perantara malaikat, tanpa perantara Jibril. Cukup. Syukurah kan. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kepingin ketemu sama Allah tapi nggak takdir. Nggak kepilih. Ya minimal ketemu sama orang yang pernah langsung ketemu sama Allah. Nah, ketika Rasulullah sebelum ketemu sama Allah, Rasulullah itu ketemu sama Nabi Musa di langit ke-6. Setelah ketemu sama Allah, turun, ketemu lagi sama Nabi Musa. Itu wajahnya Rasulullah beda. Antara sebelum ketemu sama Allah sama setelah ketemu sama Allah, beda memang. Dari situlah Nabi Musa itu ngambil kesempatan. Ini Muhammad kalau turun, mari wis. Eman. Sayang kalau saya sia-siakan kesempatan ini. Maka Nabi Musa tanya kepada Muhammad, apa kewajiban yang Allah wajibkan kepada kamu wahai Muhammad? Sholat berapa waktu? 50 waktu. Nabi Musa merasa punya kesempatan untuk minta tolong kepada Rasulullah, mohon keringanan kepada Allah. Bukan Nabi Musa ngajari kurang ajar. Nabi Musa tahu siapa Rasulullah di hadapan Allah, tahu. Makanya Nabi Musa nggak sungkan minta keringanan Muhammad. Kenapa? Ini Nabi Muhammad soalnya paling afdolnya Nabi, paling dicintanya Nabi ini. Bukankah Allah berfirman, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Seridok-ridoknya Nabi Muhammad menjadi keridhoannya Allah. Minta keringanan pasti dikasih. Bukan Nabi Musa ngajari Nabi Muhammad ngenyang. Itu kan bahasanya kita ngenyang. Saya mau tanya, beda nggak bahasa ngenyang, menawar dengan minta keringanan? Ada beda ya? Lebih halus mana kira-kira? Makanya kalau sudah berkaitan sama Rasulullah, jangan pakai bahasa yang sembarangan. Jangan ngomong ngenyang. Nah, kalau ngenyang otomatis konotasinya negatif. Ngenyang, lu ngenyang. Tapi kalau minta keringanan wajar dong. Semulia-mulianya Rasulullah di bawahnya Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bawah minta keringanan kepada yang atas, wajar. Akan lebih etis, akan lebih sopan. Makanya yang salah yang ngomong. Nabi Musa ngajari kenyang loh. Karena kamu salah pakai bahasa. Otomatis konotasinya negatif. Coba kalau kamu bilang Nabi Musa minta kepada Nabi Muhammad agar beliau mau minta keringanan. Demi siapa? Demi umatnya. Kalau Nabi Muhammad sholat 50 waktu kelakon, sholatnya sampai kakinya bengkak. Nah, kalau kita kan gering-gering nggak pernah. Mosok Nabi Musa lebih kenal umatnya? Bukan. Nabi Muhammad ketika pertama kali mendapat perintah sholat 50 waktu, Nabi Muhammad kenal siapa umatnya, kemampuan umatnya itu kenal. Cuman kan Allah juga kenal kemampuan umatnya. Disinilah Rasulullah SAW, kan Allah juga tahu bagaimana batas kemampuan daripada umat saya. Kalau memang nggak mampu, nggak mungkin Allah wajibkan 50 waktu. Turun Rasulullah nggak ngenyang, nggak minta keringanan. Ketemu Nabi Musa,
Ngambil kesempatan Nabi Musa 50 waktu loh Muhammad. Umatmu sanggup tak? Umatku nggak sanggup loh. Lebih panjang badan umurnya, lebih kuat fisiknya, jasmaninya. Nggak sanggup loh umatmu. Nabi Musa itu juga bukan sembarang nabi. Nabi Muhammad tahu nih siapa Nabi Musa. Nabi yang sebelum Nabi Muhammad satu-satunya nabi yang diajak bicara langsung oleh Allah. Wah, luar biasa Nabi Musa. Nabi Muhammad juga merasa mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi sama Allah. Karena usulan Nabi Musa. Kan orang itu nerima usulan tergantung yang usul. Kan begitu. Orang memberikan usulan juga tergantung siapa yang diberi usulan. Sama-sama ngambil kesempatan. Nabi Musa tahu siapa Nabi Muhammad. Ini kalau Nabi Muhammad minta keringanan dikasih nih. Tujuannya Nabi Musa sebetulnya balik ketemu maneh. Kan menahan sebetulnya. Cek nopo, iki lek mudun mari gak ketemu maneh Nabi Muhammad. Saya sudah gak ketemu sama Allah. Cuman sebentar ketemu sama orang yang langsung ketemu sama Allah. Saya talah, cukup susu. Nah, cari kesempatan. Dapat Nabi Musa kesempatan momen minta keringanan Muhammad. Coba bukan Nabi Muhammad, nggak mungkin Nabi Musa ngomong seperti itu. Karena Nabi Muhammad wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, minta Muhammad. Karena yang ngasih usulan Nabi Musa, coba bukan Nabi Musa nggak nurut Nabi Muhammad. Belum tentu nurut. Kenapa? Nabi Musa ini. Dan beliau juga mendapatkan kesempatan, Rasulullah mendapatkan kesempatan untuk ketemu lagi sama Allah. Jadi sama-sama ngambil kesempatan. Jelas ya? Dari 50 waktu jadi 45, ketemu lagi sama Nabi Musa, minta lagi keringanan wahai Muhammad, minta dari 45 jadi 40, turun ketemu Nabi Musa, minta keringanan lagi, naik lagi Rasulullah, mondar-mandir, minta keringanan sholat, dari 50 sampai jadi 5. Di akhir 5 waktu ya. Allah bilang, Muhammad, ini sholat 5 waktu, tapi pahalanya 50 waktu. Allah nggak bilang dari awal, tapi ngenteni 5 dhisik, baru Allah bilang, Muhammad, ini 5 rasa 50. Turun Nabi Muhammad. Ketemu Nabi Musa lagi, memang dicegat sama Nabi Musa ini. Jangan sampai ke susu mudun iki Muhammad. Tunggu. Di mana Muhammad? 5 waktu wahai Musa. Minta keringanan lagi. Apa kata Rasulullah? Malu aku Musa. Karena Allah bilang ini 5 rasa 50. Seandainya Allah bilang Muhammad ini 45 rasa 50, mungkin saat itu juga nggak mau Rasulullah minta untuk ke 40, apalagi kurang daripada itu. Jadi Rasulullah bilang malunya setelah dikasih kode sama Allah 5 rasa 50 loh Muhammad, baru malu. Sebelumnya Nabi Muhammad gak punya malu, bukan. Nabi Muhammad kenal siapa dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu kalau akrab, kalau deket, ya enak-enak. Tapi setelah dikasih sindiran, Muhammad 5 rasa 50 loh ini, baru Musa, ya malu saya Musa. 5 rasa 50, nggak ada ini kepada selain saya dan umat saya, cukup wis. Loh, lihat, makanya pentingnya ilmu agama di sini. Ilmu agama itu mewarnai otak, bukan otak yang mewarnai ilmu agama. Keliru. Ilmu agama ini syariat. Syariat ini produknya Allah, produknya Rasulullah yang pasti perfect, pasti sempurna. Otaknya kita belum tentu bener, kadang konslet. Lah barang konslet kok disuruh nepakno sing genah, nggak bisa dong. Barang yang genah napa mesin konslet, kok semuanya nggak masuk akal. Masa Nabi Musa masak tapi dalilnya nggak ada, pakai otak tok, ya nggak bisa. Gambarannya begini, misal Mas Ahmad sebagai orang dekat saya, misalnya ada orang tanya sama Mas Ahmad beli HP tadi sama Habib Fahmi, iya, dapat harga berapa? 1 juta. Dapat harga 1 juta. Kamu ini kan kemana-mana sama Habib Fahmi, mbok ya minta keringanan, turunkan harganya Beb. Bilang, antum ini bukan sembarangan orang. Misalkan datang, Beb, gimana kalau HP ini harganya turun Beb, saya tawar jadi 900. Oh iya, nggak apa-apa. Oh nggak, Ahmad yang ngenyang tak kayak no. Contoh ini ya temenannya yoga. Contoh bahwa ketemu lagi sama orang tersebut, gimana? Turun jadi berapa? 900. Masih kelarangan. Kamu ini Ahmad loh. Oh ya, Fahmi ngajar kemana-mana ente ikut. Masuk 900. Minta
Ahmad karena tahu dia siapa, yo nggak sungkan minta keringanan kepada saya. Nggak sungkan. Bib tak tawar lagi boleh Bib. Berapa? 800 bawa. Enak ayo ngakrab. Ketemu sampai terakhir misalnya kan ya berkali-kali ketemu mondar-mandir. Terakhir, Bib saya tawar lagi boleh nggak Bib? Berapa Ahmad? 100. Ya wis, 100 yo. Asli regone 1 juta. Tak kek nokon 100. Tak tambahi bonus power bank. Ketemu sama orang tersebut. Gimana? Wis. Rego piro? 100. Nyangen maneh? Cukup. Befahmi nambahi power bank. Mosok ketim tak nyang. Bukan dari awal Befahmi ngasih power bank ini. Setelah ketemu terakhir baru ngomong, "Ya wis, rego 1 juta berhubung kon Ahmad sing nyang, tak kena Mas yo 100.000. Tak tambahi power bank." Ya wajar toh kalau Ahmad akhirnya ya sungkan aku. Wis tambahi power bank rego 1 juta dikekno aku 1, saya tak nyang maneh gak wis. Itu loh gambarannya, itu pendekatan ya. Itu pendekatan. Walaupun tentunya kedekatan hubungan antara Rasulullah dengan Allah nggak bisa digambarkan dengan kata-kata. Ya iso, itu rahasia paling rahasia sudah. Cuman ini pendekatan. Biar kita ini lebih loh, kalau kita ini pakai agama, pakai dalil, ya masuk akal juga sebetulnya. Ya masuk akal juga. Gitu loh seharusnya. Kalau gini kan enak sebetulnya. Hah? Nggak ada yang perlu disangsikan, diragukan daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nggak ada. Makanya peringatan Isra dan Mi'raj itu menjadi penting ya untuk mengcover, mengkonter daripada pemahaman seperti ini. Itu menjadi penting peristiwa Isra dan Mi'raj untuk diulang-ulangi, diperingati setiap tahunnya. Menjadi penting karena bukan hanya yang dibahas masalah sholat, walaupun masalah sholat juga nggak kalah pentingnya. Cuma masalah keimanan juga penting. Iman sama sholat lebih penting iman malahan. Lebih penting iman. Kalau ada peringatan Isra dan Mi'raj, insya Allah yang datang orang sholat semuanya. Tapi masalah keimanan seperti ini nih, kenapa nggak disampaikan? Berat Bib, kasih bahasa yang enteng aja sudah. Harus, bukan karena wah gak diundang mana aku bilang bahasa ini kapotan misalnya. Jangan sih, lah kok gara-gara gak diundang mana berarti kamu niatnya gak beres. Kayak itu amplop mana soalnya, dia gak diundang. Jangan, ini penting urusan keimanan. Terlepas masalah sholat juga tentunya penting. Ya harus dikombin, harus di mix ya. Pembahasan iman penting, pembahasan sholat juga penting. Ya heran kadang-kadang masalah iman seperti ini kan ini nyata gitu. Kok nggak ada yang bahas? Kok jarang ada yang bahas gitu di peringatan Isra dan Mi'raj. Nah, masalah sholat saya bahas sedikit. Masalah sholat. Kadang-kadang ada orang itu mengait-ngaitkan antara sholat dengan balasan. Kalau saya sholat dapat apa? Walaupun kemarin saya khutbah di sini sudah sempat saya sampaikan. Cuman karena waktu terbatas nggak semuanya saya sampaikan. Ustaz, apakah orang sholat itu pasti masuk surga? Ya saya jawab enggak, belum tentu masuk surga. Lah terus ngapain sholat kalau belum tentu masuk surga? Ya jawaban saya, kamu kerja pasti kaya. Ya enggak, ngapain kerja? Lawang kerja belum tentu kaya kok. Lapo kerja? Sholat belum tentu surga. Lapo sholat? Kerja belum mesti surga. Lapo kerja? Tawali. Loh, Ustaz, saya kerja ini ya belum tentu kaya memang. Apalagi saya enggak kerja Ustaz. Ya sama, yang sholat belum tentu masuk surga. Lah kalau jenengan tanya, ada apa sholat kalau begitu? Lah apalagi nggak sholat. Kadang ada orang tanya, Ustadz, orang sholat ini kaya nggak ya? Saya kepingin jadi orang kaya. Kira-kira kalau saya sholat kaya nggak? Saya jawab, kalau semua orang sholat kaya, ya semua orang sholat. Semua orang nggak ada yang melarat, nggak ada bab zakat, dan nggak ada peristiwa Isra dan Mi'raj diulang-ulangi. Kabeh wong sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi 100 juta. Wah, sholat. Masjid Mutakin insya Allah, ya digedekno sampai pasar, gak cukup tetap. Insya Allah yang di pasar kesini semuanya. Kalau misalkan setiap orang sholat kaya, setiap orang sholat kaya, setiap orang, oh, ya. Cuman
Yang Allah janjikan buat orang yang sholat bukan hanya kaya, tapi lebih daripada orang kaya. Surga. Walaupun kembali ya, tergantung kualitas sholatnya seseorang. Lah riya, masuk surga. Mau sombong, masuk surga. Cerita-cerita, pamer, ya. Tergantung kembali kepada kualitas sholatnya. Surga. Bukankah itu lebih penting daripada kekayaan? Kita kumpul sekarang, taufik hidayah. Banyak orang menyalahgunakan umurnya, menyalahgunakan sehatnya. Alhamdulillah kita karena taufik hidayah dari Allah tidak sampai menyalahgunakan umur yang panjang dan sehat sebagai nikmat dari Allah. Siapa yang bisa membeli taufik hidayah dari Allah? Dunia beserta isinya sekaya-kayanya orang nggak bisa membeli taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang dengan kekayaannya bisa membeli taufik hidayah, berarti dia bisa membeli surga. Surga nggak bisa dibeli. Berapa banyak orang di sekitar kita makan dari rezeki yang haram. Sugih durung mesti, tapi makan dari rezeki yang haram. Alhamdulillah, walaupun pekerjaan kita sederhana, nggak sampai makan rezeki yang haram. Bukan itu lebih penting daripada kaya? Artinya kalau kita kaya tapi dari rezeki yang haram, mending kita hidupnya sederhana tapi dari rezeki yang halal, manfaat, barokah. Rumah tangga akor itu lebih penting daripada kekayaan. Berapa banyak orang kaya tapi rumah tangganya nggak akor, masuk rumah seperti masuk neraka. Berapa banyak orang yang ahli sholat, suaminya ahli sholat, istrinya ahli sholat, orang tuanya ahli sholat, anaknya ahli sholat, masuk rumah ketemu surga. Baiti jannati, surga dunia sebelum surga di akhirat. Anaknya soleh solehah. Gimana caranya orang tuanya nggak sholat punya anak yang soleh solehah? Banyak yang Allah janjikan rezeki. Karena itu kalau kita minta kepada Allah rezeki, jangan di pikirannya kita uang, kekayaan, dunia, materi, jangan. Kenapa? Loh Allah tuh mau ngasih banyak kok, yang ini di pikirannya kita sedikit, kan rugi kita. Allah mau ngasih segala-galanya. Apapun itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mau ngasih kepada kita. Lah kok yang di pikirnya kita uang, utang lunas, kekayaan, materi, dunia. Minta titik itu namanya. Minta sedikit. Bukan orang sholat itu kaya, kalau nggak sholat melarat. Kadang-kadang kan ada orang, Ustaz, fulan itu loh sholat setiap hari, kok gak sugih-sugih? Fulan yang lain nggak pernah sholat sugih. Duh, memang orang sholat nggak jamin kaya, tapi kaya di akhirat. Fulan itu loh nggak pernah sholat, lah kok sugih? Jawaban saya simpel, tiruan sugih apa gak kari awakmu? Lawang orang itu kaya bukan karena nggak sholat kok. Sebagaimana orang itu miskin bukan karena sholatnya. Saya ulangi, bukan karena orang miskin gara-gara sholat. Fulan itu Ustaz, sholat tapi kok melarat. Loh, apa dia melarat gara-gara sholat? Fulan itu Ustaz, nggak pernah sholat, kaya. Loh, apa dia jadi kaya gara-gara nggak sholatnya? Kalau kepingin tahu, tiruan, ojo sholat, sugih apa gak? Kamu nggak sholat gara-gara kerja, itu piro sugih. Kalau perlu kamu kerja 24 jam, dapat apa? Saya tanya sekarang. Bukan nggak ada orang seperti ini. Jadi karena mungkin usia saya masih muda ya ketemu sama orang-orang seperti ini. Coba saya misalkan kiai sepuh itu ya tidak berani. Tapi karena saya sering kumpul, ya kadang temen, ya kadang ngechat. Mau di medsos atau di WA, nomor nggak dikenal enak aja. Kalau tanya lo nggak kenal aku sopo, wah enak lihat aku. Lapo sholat lo ketemu kadang-kadang. Ada orang seperti ini ada. Termasuk masalah Isra dan Mi'raj itu banyak yang seperti itu tanya, yang meragukan seperti itu banyak. Ada orang yang sambat, gimana Bib, saya kemarin ketemu sama penceramah Bib, peringatannya Isra dan Mi'raj, tapi kok ngajak orang ragu sama Isra dan Mi'raj. Wah, satu di antara dua itu namanya liberal kalau nggak Syiah. Kalau nggak liberal Syiah. Syiah itu nggak percaya sama ceritanya dialog antara Rasulullah dengan Nabi Musa, nggak percaya dengan dalih seperti itu. Hati-hati, makanya selektif. Jangan karena titel, jangan karena follower. Mentang-mentang kepingin acaranya rame, yang datang yang diundang terkenal, titelnya ditampakkan di pamflet, wah gede. Biar apa? Undang orang pinter, gledek. Bukan ngajak orang iman, malah ngajak orang ragu. Waliyadzubillah min dzalik. Belajarnya di Amerika orang seperti ini kadang-kadang. Belajar Al-Quran tapi belajarnya di Amerika. Ya apa ceritanya? Paham ya? Belajar di Arab aja belum tentu bener, apalagi belajar di negara non muslim. Nah itu
Kita ini punya kewajiban sholat hanya untuk nyaur utang. Jangan banyak minta, nggak sopan banyak minta. Kita ini dengan sholatnya kita belum bisa nyaur utang, nikmatnya mata, nikmatnya mulut, nikmatnya telinga, nikmatnya tangan, nikmatnya kaki, nikmatnya pasangan hidup, nikmatnya keturunan. Kita ini belum bisa nyaur utang. Kok sik takok sholat sugih gak? Iya apa sih? Nyaur utang dorong sik jaluk-jaluk. Surga kak, sholat legal apa? Syukur, namanya orang punya utang wajibnya nyaur. Selesai. Mosok ada orang punya utang sama saya, yang utang tanya sama saya, Beb, kalau saya bayar saya dapat apa? Lu iya apa sih? Ya saya balik, kamu wajibnya nyaur, bayar. Lah kok jaluk? Lah aku nggak bayar? Lah apa, Beb? Lah aku bayar itu apa? Lu ya apa sih? Kan nggak masuk akal ya, orang bayar utang, kapan mau bayar, tanya dulu, kalau saya bayar, kalau saya nyaur, saya dapat apa? Kan nggak masuk akal orang seperti ini, nggak sopan kan? Wis ditolong, kita ini juga begitu, kalau saya sholat dapat apa? Surga kek, kekayaan kek, dan seterusnya. Nggak pantas, nantang seperti itu nggak pantas, minta boleh. Ya Allah, sholat saya memang banyak celahnya. Wa rahmatuka arja indana min a'mal. Rahmatmu ya Allah lebih kami harapkan daripada amalnya kami. Nah, minta rahmat, minta surga, minta neraka, minta perlindungan daripada neraka. Wajar. Yang nggak pantas itu, lala apa aku sholatnya aku guru mesti sugih. Lala apa aku sholatnya guru mesti aku mlebu surga. Lha apa sih? Wajibnya kita ini nyaur kok. Misal kita ini sholat sampai kaki pecah, kepala retak kalau perlu. Kalau Allah masuk kita pada neraka, itu Allah nggak boleh. Kenapa? Karena kualitas sholatnya kita ini belum bisa nyaur daripada utangnya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Utang apa sih? Utang nikmat. Sebutkan apa yang kita punya yang bukan dari Allah, nggak ketemu. Semua yang kita punya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nyaur kita wajibnya itu. Kira-kira umurnya kita habis untuk sholat tok. Kepala sampai pecah, kaki sampai patah gara-gara banyak sholat. Kesaur tahu utangnya Allah ini. Cukup kita dikatakan sebagai orang yang sudah berterima kasih bersyukur kepada belum, durung nyaur, durung lunas. Masa banyak minta? Lalapo. Nggak betul. Lawang kita ini belum diwajibkan sholat, umur 4 bulan dalam ibu kita, baru ada ruhnya, sudah dipastikan sugih gak sugih ini. Jadi bukan berarti lek sholat sugih gak sugih, lek gak sholat sugih gak sugih. Belum tentu. Ya. Terakhir ya, penutup ya. Pernah kan saya cerita, saya naik Grab, supirnya ngeliat pakaian saya seperti ini, tanya, Ustaz, saya ini supir, kadang sholat kadang enggak, gimana hukumnya? Ya saya tanya, jenengan kenapa kok enggak sholat? Kadang sholat kadang enggak. Lah kalau bisa sholat ya kenapa enggak sholat terus? Ya kadang sholat kadang enggak. Kenapa? Ya karena kalau pas saya ini sepi baru sholat. Loh, lah kalau pas rame, saya takut orderan nggak nutut. Maksudnya gimana? Kalau saya leren berhenti ke masjid, musola, wudhu, sholat berjamaah, ini dan itu, wah nanti orderan saya kena orang lain. Padahal Ustadz, saya ini dalam sehari bisa harus kena 17 kali orderan biar dapat insentif, bonus, lumayan Ustadz buat bayar cicilan mobil. Lah kalau saya berhenti ke masjid, ya nggak nutut orderan saya. Enak ya kalau ngomong ya? Saya jawab juga nggak kalah enaknya. Lah yang jamin jenengan nggak sholat, orderan nutut siapa? Jangan pernah nggak satu hari nggak sholat belas, orderannya nutut? Pernah nggak orderannya nggak nutut? Apa setiap hari jenengan ini nggak pernah sholat terus orderannya nutut terus? Ya enggak sih, saya pernah nggak sholat, orderannya nggak nutut. Rugi dunia, rugi akhirat berarti Pak jenengan Pak. Yang jamin jenengan nggak sholat, orderan kesampaian itu siapa? Karena sudah mau sampai waktu itu saya ngomong, Pak terakhir Pak ya sudah mau sampai. Jenengan punya iman nggak? Punya, saya masih iman sama Allah. Yakin ya, yakin. Surga neraka yakin nggak? Nikmat kubur, ada azab kubur yakin nggak? Yakin. Kalau nggak yakin stop, percuma. Saya nggak akan ngomong panjang lebar, nggak yakin. Enggak, saya yakin. Masih takut sama Allah, takut sama neraka. Iya. Berharap surga, iya. Takut sama azab kubur, iya. Berharap nikmat kubur, iya. Saya mau tanya, jenengan kalau sholat nurut sama Allah apa nurut sama setan? Ya nurut sama Allah. Jenengan sudah ngomong yakin loh. Kira-kira Allah ingkar janji sama jaminannya? Orang sholat nikmat kubur, surga, selamat dan neraka? Ya enggak. Oke, kita sepakat ya. Kalau orang nggak sholat nurut sama Allah apa nurut sama setan? Ya nurut sama setan. Dijanjani Allah mbak setan. Jenengan dijanjani Allah mbak setan.
Allah janjani yang pasti, yang jenengan imani, yang jenengan percayai, jenengan tinggalkan, jenengan percaya sama setan, nurut sama setan, jenengan dijanjani opo mbek setan. Lho karuan Pak, kalau setan janjani ojo sholat tak jamin sugih, lho karuan. Memang berarti memang jenengan niat menjual surga dengan kekayaan dunia karuan. Lah kalau enggak Pak, setan enggak janjani opo perlu nih Pak kita enggak sholat. Jangan-jangan enggak dunia enggak akhirat Pak. Surgi guru mesti, surgi saiki meneh mati lho Pak kan rasane. Sekarang kaya, besok mati, apa manfaatnya? Wes, intinya di situ. Ini jadi nggak ada alasan buat kita ini untuk nggak sholat. Nggak ada alasan buat kita untuk nggak sholat. Perkara bal-balan nggak sholat, karnavalan nggak sholat, kemanten nggak sholat. Apa perlunya? Hadir kondangan sampai nggak sholat. Nanti kodok. Loh, Rasulullah itu perang, nggak pernah ngomong kodok. Perang ini nanti ya, duhurnya nanti selesai perang dikodok di waktu asar, maghribnya nanti aja. Enggak pernah Rasulullah itu kodok. Lah kok ndalah cuman gara-gara bal-balan, kondangan, kemanten, kodok. Enakin. Kok syariat dia yang ngatur gitu. Nah, ini gambar. Ini penting untuk diinformasikan kepada siapapun termasuk warga kita agar iman mereka tetap, kemudian mereka menjadi orang yang ahli sholat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi